Halo teman-teman, selamat datang di Lepiku, channel yang membahas tentang web tutorial untuk pemula. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Oke, pada video kali ini kita akan coba melanjutkan project website kita, yang mana pada video sebelumnya kita sudah berhasil membuat section home ya. Jadi section home itu seperti ini. Nah, ini ada seperti title kita atau nama perusahaan kita, dan ini deskripsi singkat ya tentang perusahaan kita itu bergerak di bidang apa, dan ini ada dua tombol, about dan kontak. Oke, sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan coba membuat section service ya. Jadi section service itu akan menampilkan seperti apa-apa aja sih yang kita banggain atau yang akan kita berikan, pelayanan apa yang akan kita berikan kepada klien atau customer kita gitu ya. Oke, nggak usah berlama-lama, untuk intronya langsung aja kita coba masuk ke codingan kita ya. Kalian buka aja codingan kalian yang seperti ini ya. Sangat gampang sekali cara membukanya. Kalian ketik aja di start ini Sublime Text seperti ini. Kalau sudah, kalian pilih ini dan akan langsung muncul seperti ini kalau kalian sudah ngikutin channel ini dari awal ya. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah seperti ini. Kita coba scroll dikit ke bawah, kita enter ya. Biar lebih mudah, kita coba kasih komentar ya untuk setiap section yang akan kita buat gitu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membuat section service kan. Jadi kita buat dulu service gini. Komentar ini tidak akan dieksekusi oleh si web browser ya, jadi dia nggak akan tampil. Ini hanya sebagai penanda bahwa kita sedang melakukan section ini atau kita sedang menuliskan section ini gitu ya. Oke, kalau sudah, kalian bisa kasih aja di sini nih. Di sini kasih juga, kasih home gini. Oke, kalau sudah, kita scroll dikit ke bawah dan kita buat section baru gitu ya. Kita buat section baru seperti ini. Kita buat aja section gitu ya. Lalu kita enter dan seperti biasa kita buat di dalamnya adalah container gitu ya. Di sini nggak bisa kita buat langsung container, kita harus buat div dulu. Kita tab, lalu kita kasih kelasnya container. Oke, kita enter lagi dan kita buat di sini div lagi, lalu kita kasih kelas row. Oke, kalau sudah kita enter lagi dan yang akan kita lakukan adalah di sini adalah kita akan membuat div lagi ya. Lalu kita kasih kelas apa nih? Call md berapa nih? 12 ya. Untuk title-nya. Untuk title-nya kita bisa buat dengan H3 deh ya. Coba kita buat dulu dengan H3, kita kasih gini, service gitu ya. Oke, kalau sudah kita buat seperti ini, P, lalu kita kasih kelas. Oh, nggak usah kelas dulu, kita kasih lorem aja, lorem, lalu kita tekan tab. Oke, kalau sudah, kita save dulu dan kita lihat hasilnya. Balik ke web browser kalian, refresh, lihat ke bawah, tuh, akan muncul seperti ini. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan coba membuat section title untuk menentukan jarak ya pada setiap section gitu ya. Jadi si section title itu akan kita lakukan di CSS. Oke, cara membuatnya sangat gampang. Kita ke style.css, lalu di sini di bawah sini kita bisa buat kayak gini. Ini kita buat pakai titik ya, titik section gitu ya. Lalu kita pakai dash, kita buat gini, title gitu. Oke. Terus kita buat padding top. Padding topnya itu 120 pixel pakai px, dan padding bottomnya kita kasih berapa nih? 120 pixel juga. Oke, kalau sudah kita save dulu. Oke, kalau sudah kita balik lagi ke index.html kita. Nah, sebelum kita ke web browser kita ubah dikit ya. Tadi kayaknya saya lupa untuk letakin si section title-nya. Harusnya di sini ada div yang kelasnya section title yang sudah kita buat tadi ya, dash title. Kalau kalian mau buat section nama atau section apa gitu ya, atau dengan nama kalian juga ini bisa ya. Cuman kan ini karena bahasa pemrograman itu identik dengan bahasa Inggris, maka akan kita buat dengan bahasa Inggris juga gitu ya. Oke, nah div ini akan kita cut, Ctrl X aja, kita akan letakin di bawah P-nya. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, ini coba kalian blok dulu sampai P, lalu kalian tekan tab, biar dia agak masuk ke dalam gitu ya. Dan ini MD-nya dihapus aja, jadi buat call 12 aja. Kalau sudah, kita balik ke web browser, refresh. Tuh, jadi ada jarak gitu ya, atas bawahnya 120 pixel.
Dan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah service, dan tulisan lorem ini kita buat dia menjadi agak ke tengah gitu ya. Nah, caranya kita balik dulu ke codingan. Kita akan menggunakan text center yang punyanya si Bootstrap. Jadi sangat gampang sekali gitu ya. Nah, text dash center. Oke, kalau sudah kita save dulu, lihat kembali hasilnya. Tuh, akan jadi ke tengah seperti ini. Oke, kalau misalnya kalian mau ubah warna, kalian harus tahu gimana caranya ya. Karena pada video sebelumnya kita sudah buat warna yang ini ya. Nah, warna yang ini nih kita sudah pernah buat pada video sebelumnya, harusnya kalian tahu. Terus yang akan kita lakukan adalah kita akan membagi ini menjadi 4 ya, 4 kolom gitu ya. Jadi di sini ada service yang akan kita banggakan atau kita perlihatkan gitu ya kepada klien atau customer kita jadi ya. Nah, seperti misalnya networking, terus ada desainer, terus ada mungkin ya banyak lah. Kalau misalnya kalian banyak servisnya ya silakan gitu ya. Kalau misalnya saya tuh cuma 4 doang, jadi nggak usah terlalu banyak, ntar jadi bingung gitu ya. Oke, kalau sudah, coba kita balik dulu ke codingan kita. Terus di sini nih, nah di baris row ini, nah ini kan row yang punyanya si service ya, yang paling atas tuh kan. Nah sekarang kita buat row baru, jadi kita buat div, kita tekan tab, lalu kita kasih kelas namanya row gitu ya. Nah di dalamnya kita akan buat seperti ini. Kita buat div dulu, lalu kita kasih kelas, misalnya kita kasih gini nih, call md4 gitu ya. Nah jadi kan kita kalau misalnya 4 itu kayaknya 3 deh kolomnya terbagi ya. Coba kita lihat dulu deh ya. Kita enter dulu, terus kita buat div lagi, kita kasih kelas service gitu ya. Nah di dalam kelas service ini kita kasih icon. Nah sementara kita icon tuh belum connect ya, belum connect ke icon manapun. Ntar kita akan coba connect untuk mendapatkan iconnya. Untuk sementara nggak apa-apa, kita kasih gini dulu div, kita kasih kelas gini aja nih. Apa nih ya, kita kasih icon gitu ya, atau service icon, service dash icon gitu ya. Oke, ntar di sini iconnya kita kasih dengan tag i aja dulu sementara. Ntar akan kita buat iconnya. Jadi kita coba scroll dikit ke bawah. Terus di bawahnya kita bisa buat kayak gini nih, pakai H5 aja lah ya biar nggak terlalu gede. Kita buat misalnya gini nih. Nah, jadi kayak service kita tuh kita bisa ngasih networking, pelayanan networking gitu ya, misal instalasi mikrotik, Cisco dan lain-lain lah. Terus untuk kata-katanya kita bisa buat dengan P, tag P gitu ya. Nah, kan kalau di sini kita ketik lorem itu akan sangat banyak ya tulisannya ya. Kita copy ini aja nih dikit ya. Jangan terlalu panjang ntar deskripsinya. Terus di bawahnya kita bisa buat semacam tombol gitu ya. Kita buat pakai href. Terus ini kita kosongin dan ini kita kasih span di sini ya, span. Terus isinya apa nih? Misalnya kita buat gini, read more gitu ya. Nah, gini. Terus harusnya sih di bawahnya ada icon lagi gitu ya. Biar kayak panah gitu ya, ada icon panah biar si usernya tuh gampang kalau menuju ke mana gitu, ke service yang dia inginkan. Sementara ini iconnya belum ada, tapi kalian jangan khawatir, iconnya akan segera kita koneksi ya. Oke, kalau sudah kalian save dulu dan kita lihat kembali hasilnya, refresh halaman ini. Tuh, nah jadi akan seperti ini nih. Ntar di dalam networking, nah ini kan di dalam networking nih ada, oh sorry bukan di dalam networking, di atas networking nih. Nah di atas networking ini akan ada kayak icon gitu ya, icon kita yang menampilkan service kita atau layanan kita kepada klien atau customer kita. Oke ya. Nah untuk read more ini kita bisa buat dengan kelas buttonnya si Bootstrap dulu deh ya, biar agak cantik. Kita cari ref, terus kita buat kelasnya, terus kita buat sini btn, btn sm, terus btn outline biar cantik ya. Apa nih yang bagus? Kita pakai danger aja deh ya, kayaknya lebih bagus danger deh. Coba kita lihat hasilnya tuh ya, jadi kayaknya lebih bagus yang ini deh. Terus nah ini kan tadi kita bagi kolomnya itu 4 ya kan. Nah ini 4 nih, call md4. Coba misalnya kita copyin deh ya, copy, kita buat ngejajarin gitu ya. Coba kita jajarin 3 dulu, kita lihat hasilnya tuh ya kan, 3 kan, 3 service gitu ya, 3 kolom dibaginya. Kalau misalnya kita buat di sini call md-nya 3, nah gini ya.
Nah, dia akan menjadi ada satu space gitu, akan menjadi 4 harusnya. Nah, kita bisa kasih di sini satu lagi gitu. Tuh, jadi seperti ini cancel aja kalau muncul. Refresh, tuh, akan menjadi 4 kolom gitu ya. Nah, networking, terus ada misalnya kita kasih gini nih, networking, cari networking. Nah, di sekarang kita kasih gini, designer. Terus di bawahnya kita kasih misalnya apa ya? Fotografer gitu ya. Misalnya kita kasih fotografer ini. Nah, oke. Nah, pakai gini. Nah, fotografer. Nah, oke. Kalau sudah, coba yang bawahnya kita kasih apa yang bawahnya ya? Kita kasih misalnya gini nih, web dev gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, coba lihat hasilnya. Tuh, akan jadi seperti ini ya. Tapi ini kan masih belum bagus ya, masih belum ada ikonnya, jadi belum terlalu keren. Pada video selanjutnya kita akan coba mengkoneksikan si website kita itu dengan salah satu library icon yang paling keren ya. Ntar kita akan cari mana yang paling keren, soalnya ada banyak soalnya, ada font awesome, ada remix icon, dan lain-lain. Ntar kita akan coba satu-satu. Oke, terakhir sebelum kita mengakhiri video ini, saya pengen yang ini nih, yang networking, designer, fotografer, dan lain-lain. Saya pengennya dia agak ke tengah. Caranya sangat gampang. Caranya kalian pasti tahu. Caranya kita cari row kita dulu. Kan row yang kita buat nih, ya kan? Kita buat di sebelahnya gini. Text center. Kalau sudah save dan lihat kembali hasilnya, tuh, menjadi ke tengah. Ya kan? Gimana teman-teman? Sangat mantap ya. Tapi walaupun belum ada icon, ya bisalah seperti ini ya. Untuk sementara. Semoga kalian betah ngikutin channel ini. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe-nya, tombol like-nya, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa pada video berikutnya.